wabarakatuh. Saya menjadi guru sejarah kelas 12 IPA, mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini merupakan tugas peserta didik untuk dijadikan sebagai kelengkapan, yang mana mereka menyampaikan hasil dari presentasi PowerPoint mereka. Semoga bermanfaat di tontonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriasari. Nama saya Nur. Perkenalkan, nama saya Syizura Sana. Saya Rahmat Hidayat. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang Kabinet Juanda. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu tentang apa itu Kabinet Juanda dan apa-apa saja program-program Kabinet Juanda. Di sini kami akan menjelaskan satu demi satu secara perlahan tentang Kabinet Juanda. Berikut videonya. Kabinet Juanda terbagi menjadi 4: mengenal Kabinet Juanda, program Kabinet Juanda, deklarasi Juanda, dan kesimpulan. Mengenal Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan dekan kabinet dengan badan tugas. Program Kabinet Juanda meliputi dari 5 bagian: membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI, dan mempercepat pembangunan. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda merupakan deklarasi yang bertujuan tentang batas lautan Indonesia. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara kepulauan. Biografi Kabinet Juanda. Nama De Juanda Kartawijaya, lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 14 Januari 1911. Wafat di Jakarta 7 November 1963 di usianya yang ke-52 tahun. Nama ayah Raden Kartawijaya, nama ibu Nyi Monat. Siapa sih Kabinet Juanda? Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dan 3 wakilnya, yaitu Mr. Hardi, Idham Khalid, dan Dr. Leimana. Kabinet ini disebut juga dengan Zaken Kabinet. Apa sih Zaken Kabinet? Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh tokoh yang ahli dalam bidangnya. Tokoh-tokoh di balik Kabinet Zaken. Yang pertama ada Menteri Pendidikan Prizono. Beliau sebelumnya menjabat sebagai dekan pertama Fakultas Seni Universitas Indonesia. Yang kedua, Menteri Kesehatan Abdul Aziz Saleh. Beliau seorang dokter tentara lulusan Ganes Kudik Huneskul Jakarta dan Menteri Pelayaran Muhammad Nazir Isa yang pernah juga menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Program Kabinet Juanda. Kabinet Juanda tentunya memiliki beberapa program yang dilaksanakannya agar apa yang dijalankan dengan apa yang tujuannya itu teratur. Yang pertama adalah program membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dewan Nasional sendiri adalah badan baru yang bertugas menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Program yang kedua yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia. Keadaan Indonesia menjadi kacau balau, apalagi adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang disusuli dengan gerakan-gerakan yang bersifat anarkis. Hal ini menyebabkan ekonomi sangat terganggu, ditambah dengan dibawanya masalah Irian Barat dalam forum PBB sebagai konsekuensi pelaksanaan program kabinet. Untuk menormalisasikan keadaan ini diadakan Munas atau yang disebut dengan Musyawarah Nasional yang membahas mengenai pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, dan angkatan perang. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. KMB ini atau Konferensi Meja Bundar, berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang pas. Oleh sebab itu, berbagai partai politik dan organisasi ingin pemerintah Indonesia membatalkan hasil perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang keempat, program memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan.
Dalam upaya untuk memperkuat pembangunan dilaksanakan Musyawarah Nasional Pembangunan bertujuan khusus untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun sesuai keinginan daerah tersebut. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi deklarasi Juanda: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai gerak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Kesimpulan, Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kepemimpinan Juanda bertahan paling lama. Pergantian kabinet sering terjadi karena persaingan antar golongan. Demikian penjelasan dari kami tentang Kabinet Juanda. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.